Kamu tahu nggak, sebelum jadi penyanyi terkenal, Bernadia pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, sampai-sampai dia sempat ingin menyerah dari dunia musik sama sekali. Bayangin aja, seseorang dengan suara seindah itu sempat berpikir buat berhenti bermimpi. Kisah Bernadia bukan cuma soal viralnya lagu-lagu melo dan patah hati, tapi soal perjuangan diam-diam yang panjang, soal berani melawan keraguan dalam diam, dan soal keyakinan bahwa suara hati sendiri layak untuk diperjuangkan. Yuk, kita gali lebih dalam kisah yang belum banyak orang tahu tentang perjalanan Bernadia. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar lagu Bernadia mana yang paling nyentuh buat kamu. Dan kalau menurut kamu kisah ini penting banget buat didengar lebih banyak orang, jangan ragu buat share videonya ya. Bernadia atau lengkapnya Bernadia Devina Gasitka lahir di Jakarta. Tapi jangan salah, meski kini dikenal luas sebagai penyanyi solo, perjalanannya dimulai dari titik yang sangat berbeda. Awalnya, Bernadia bukan siapa-siapa di industri musik. Ia mengawali karirnya bukan sebagai penyanyi utama, tapi sebagai penulis lagu di balik layar. Menurut wawancara eksklusif yang dikutip dari beberapa media musik independen, Bernadia sempat beberapa tahun menyembunyikan identitasnya dari lagu-lagu yang ia tulis untuk musisi lain. Berdasarkan cerita yang ia bagikan dalam salah satu podcast, Bernadia sempat merasa bahwa suara dan gayanya terlalu sendu untuk pasar musik Indonesia yang kala itu lebih condong ke genre pop ceria dan dance beat. Ia sempat ditolak oleh beberapa label besar karena dianggap kurang menjual. Tapi justru dari penolakan itulah lahir tekad untuk membuktikan bahwa keunikan dirinya bisa jadi kekuatan. Salah satu titik balik penting dalam karir Bernadia adalah ketika ia merilis lagu berjudul Amin Paling Serius. Lagu ini awalnya tidak dipromosikan besar-besaran, namun berkat kekuatan media sosial dan para pendengar setianya, lagu ini viral di TikTok dan Instagram Reels. Menurut data yang dikutip dari Chartmetric, sejak lagu itu dirilis, nama Bernadia mulai menempati daftar trending musik Indonesia selama lebih dari 2 minggu berturut-turut. Namun, keberhasilan ini nggak datang begitu saja. Bernadia dikenal sebagai musisi yang sangat perfeksionis. Dalam sesi wawancara dengan majalah Rolling Stone Indonesia, ia mengakui pernah mengulang rekaman vokal sampai lebih dari 20 kali demi mendapatkan emosi yang tepat dalam satu bait lagu. Ia bahkan pernah bergadang selama beberapa hari demi menyempurnakan aransemen musik akustik yang ia produksi sendiri di kamarnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Bernadia ternyata sempat mengalami gangguan suara yang cukup serius akibat kelelahan. Ia sempat kehilangan kemampuan bernyanyi selama hampir 3 bulan dan harus menjalani terapi vokal intensif. Tapi justru di masa itu, ia menulis beberapa lagu paling emosional dalam diskografinya, seperti Purnama Merah dan Malam Terakhir. Lagu-lagu ini kemudian menjadi sangat ikonik dan dikaitkan dengan periode gelap yang berhasil ia lewati. Di tengah kepopulerannya, Bernadia dikenal sangat menjaga privasi. Ia jarang tampil di acara televisi besar atau menjadi bintang tamu talk show mainstream. Ia lebih memilih tampil di panggung-panggung kecil, intimate concert, dan festival musik independen. Menurutnya, di sanalah ia bisa merasa lebih jujur dan lebih terhubung dengan pendengarnya. Sebuah pendekatan yang jarang dilakukan oleh musisi yang sedang naik daun. Dan kita juga nggak bisa melupakan kekuatan lirik-liriknya. Banyak lagu Bernadia yang mengandung metafora dan puisi yang dalam. Berdasarkan analisis lirik oleh komunitas musisi lirik.id, lirik Bernadia sering membahas tema seperti luka batin, kerinduan akan rumah, dan rasa kehilangan yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Lagu seperti Selimut Hujan bahkan dijadikan bahan analisis sastra oleh beberapa guru bahasa Indonesia karena dianggap memiliki kekuatan naratif yang kuat. Dan buat kamu yang belum tahu, Bernadia juga aktif dalam kampanye kesehatan mental. Ia pernah menjadi pembicara dalam forum diskusi Suara Sunyi yang membahas soal depresi di kalangan kreator muda. Dalam forum tersebut, Bernadia dengan terbuka membagikan pengalamannya menghadapi tekanan sebagai musisi independen dan pentingnya support system yang sehat. Nah, di titik ini, jangan lupa bantu sebarkan kisah ini ke teman-teman kamu yang butuh inspirasi. Klik tombol share sekarang juga. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk jadi bagian dari komunitas yang mendukung karya-karya autentik seperti Bernadia. Tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Masih banyak sisi lain dari Bernadia yang jarang diketahui publik. Misalnya, fakta bahwa Bernadia sempat mengambil studi tentang psikologi musik di luar negeri, tepatnya di Melbourne, Australia. Berdasarkan wawancara dengan kanal YouTube Musik dan Manusia, Bernadia mengaku tertarik mempelajari bagaimana musik mempengaruhi emosi manusia secara ilmiah. Inilah yang menjelaskan kenapa setiap lagu yang ia ciptakan selalu terasa mengena secara emosional. Ia juga dikenal sebagai musisi yang gak ragu bereksperimen.
Salah satu eksperimen musikalnya yang paling berani adalah saat ia mencampurkan bunyi tradisional angklung dalam lagu Dalam Diri, yang sebenarnya merupakan lagu bertema pencarian jati diri. Keberaniannya memadukan unsur lokal dengan gaya musik minimalis modern membuat lagu ini diulas positif oleh kritikus musik Asia Tenggara. Ia juga punya sisi aktivis yang kuat. Ia beberapa kali menggalang dana lewat konser daring untuk korban bencana alam, salah satunya ketika terjadi gempa besar di Sulawesi. Dalam konser tersebut, ia membawakan lagu baru yang ia tulis hanya dalam waktu 1 malam, berjudul Bangkitlah. Dan lagu itu langsung viral karena dianggap menyentuh hati banyak orang yang sedang berduka. Nah, sekarang mari kita bahas tentang komunitas penggemarnya yang unik. Fans Bernadya yang menamakan diri mereka Suara Senyap bukan hanya penggemar biasa. Mereka adalah komunitas yang aktif berdiskusi soal makna lirik, menyusun interpretasi, bahkan membuat zin dan puisi terinspirasi dari lagu-lagu Bernadya. Beberapa karya mereka bahkan pernah di-repost langsung oleh Bernadya di Instagram pribadinya. Jadi jelas banget kan bahwa perjalanan Bernadya nggak bisa dilihat dari permukaan aja. Di balik ketenangan suaranya, tersembunyi gelombang perjuangan yang dalam. Di balik kesederhanaan penampilannya, ada keberanian untuk terus mengekspresikan diri apa adanya, meski kadang dunia nggak langsung menerima. Kalau kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran paling berharga yang kamu dapat. Dan tentu saja, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel Kuak Fakta. Karena di dunia selebriti, yang sering kita lihat itu cuma sorotan lampu panggung, tapi di balik itu, ada cerita-cerita manusiawi yang jauh lebih berharga untuk kita dengar.